Melejit di tengah konflik, nama Budi Waseso hanya bertahan 7 bulan sejak pelantikan dirinya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal. Dilantik dalam upacara tertutup pada 19 Januari 2015, Komisaris Jenderal Budi Waseso selalu bikin heboh ketika memimpin pengusutan sejumlah perkara. Berikut adalah kasus-kasus yang ditangani langsung Budi Waseso, tetapi belum satu pun berlanjut hingga ke pengadilan. 4 hari dilantik sebagai Kepala Bareskrim pada tanggal 23 Januari 2015, Bareskrim menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto dan menetapkan sebagai tersangka untuk kasus pengaturan saksi palsu pada sidang sengketa pemilihan Bupati Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya Wakil Ketua KPK yang dijadikan tersangka, tapi Ketua KPK Abraham Samad pun dijadikan tersangka pada 9 Februari 2015 dengan kasus memalsukan dokumen kependudukan atas nama Feryani Lim. Dan status terakhir untuk kedua perkara tersebut adalah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Ditetapkan menjadi tersangka pada 24 Maret 2015, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, diduga melakukan korupsi sistem pembayaran paspor secara elektronik. Dan status terakhirnya adalah berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan jaksa meminta pemeriksaan lain. Penyidik KPK Novel Baswedan yang menyidik kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Kepala Korps Lalu Lintas Joko Susilo juga ditetapkan sebagai tersangka. Novel ditahan pada 1 Mei 2015 dengan tuduhan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet pada 2004. Hingga kini penyidikan kasus terakhirnya masih menggantung. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan masuk dalam daftar penyidikan anak buah Budi Waseso. Bareskrim mempersoalkan penunjukan jasa konsultan dan konstruksi pencetakan sawah periode 2012-2014 di Ketapang, Kalimantan Barat. Status terakhir dari kasus ini adalah jaksa mengembalikan berkas dan meminta polisi untuk memeriksa saksi ahli. Bulan Juli lalu, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KPK Taufikur Rahman Syahuri dijadikan tersangka untuk kasus dugaan pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi. Kasusnya masih belum dinyatakan lengkap berkasnya oleh Kejaksaan hingga saat ini. Kemudian di tengah mogoknya pedagang daging pada pertengahan Agustus lalu, tim Bareskrim menggerebek 2 tempat penampungan dan menemukan hampir 22.000 sapi impor asal Australia di Tangerang. Sampai saat ini kasus tersebut masih mandek karena menurut PP nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok atau penimbunan bukan perbuatan pidana. Terakhir, sebelum Budi Waseso dimutasi menjadi Kepala BIN, penyidik Bareskrim menggeledah kantor PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok pada akhir Agustus lalu. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan mobil krain pada tahun 2013.